Dari jejak panjang perintisan guru Huria, Bibelfro hingga Diakones, Huria Kristen Batak Protestan kembali mengukir catatan sejarah baru. Penahbisan 101 pelayan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembinaan rohani dan pendampingan jemaat. Simak liputan selengkapnya. Huria Kristen Batak Protestan kembali mengukir catatan sejarah dalam perjalanan pelayanannya. Sebanyak 101 pelayan HKBP secara resmi ditahbiskan dalam sebuah ibadah penahbisan sakral yang berlangsung penuh hikmat. Momen krusial ini dipimpin langsung oleh Eporus HKBP yang menegaskan kembali panggilan pelayanan di tengah dinamika tantangan zaman. Dalam amanat pastoralnya, Eporus memberikan penekanan mendasar kepada seluruh pelayan yang baru dilantik, integritas dan kerendahan hati. Penahbisan 101 pelayan yang meliputi pelayan guru Huria, Bibelfro dan Diakones menjadi jawaban nyata HKBP atas kebutuhan pembinaan rohani serta pendampingan masyarakat yang semakin kompleks. Setiap penahbisan yang berlangsung hingga hari ini merupakan kesinambungan dari perziarahan panjang yang telah dirintis sejak abad ke-19. Peran guru jemaat memiliki akar sejarah yang sangat kuat dalam pemeliharaan jemaat awal di Tanah Batak. Pada masa-masa perintisan, tugas guru jemaat diemban oleh para guru sending. Mereka adalah lulusan dari seminarium atau pusat persamaian yang dimulai di Parau Sorat Angkola pada tahun 1868 dan Pacur Napitu Silindung pada tahun 1878, sebelum akhirnya dipindahkan ke Sipoholon pada tahun 1901. Dinamika pelayanan terus berkembang. Sejak tahun 1940-an, peluang terbuka bagi seorang sintua atau penatua untuk diangkat menjadi guru jemaat. Mereka dikenal dengan sebutan voorhanger yang sering diucapkan voorhanger oleh masyarakat lokal, yang berarti orang yang berdiri di depan jemaat. Peran ini kemudian diakui sebagai wakil guru jemaat atau guru angkatan. Pembaruan struktur terjadi pada dekade 1960-an. Pemangku tohonan guru Huria diwajibkan merupakan lulusan resmi dari Sekolah Guru Jemaat Seminarium Sipoholon Tarutung yang menerima pengukuhan dan penahbisan langsung dari Eporus. Tugas utamanya mencakup pemberitaan Injil, pendidikan agama, dan pendampingan jemaat. Seiring penataan organisasi pada tahun 1994, ditetapkan bahwa jabatan pimpinan jemaat dapat diemban oleh pejabat gerejawi lainnya. Hingga pada aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 ditegaskan pemisahan yang jelas. Jabatan struktural pimpinan jemaat dinamai uluan di Huria, sedangkan istilah guru Huria secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang memegang tohonan guru Huria lulusan sekolah guru Huria yang telah ditahbiskan. Di sisi lain, tohonan Bibelfro mencatat sejarah transformatif yang amat krusial, khususnya dalam mengangkat harkat dan peran perempuan di Tanah Batak. Lahirnya tohonan ini dipengaruhi oleh dua faktor historis utama. Faktor pertama adalah kedatangan Suster Elfriede Harder, seorang utusan sending rein pada tahun 1929. Meski awalnya bertugas mengajar di sekolah anak-anak perempuan di Narumonda, Suster Elfriede tergerak untuk melayani perempuan Batak secara lebih luas melalui kursus-kursus pendalaman Alkitab. Langkah ini mengawali berdirinya sekolah Bibelfro di Narumonda pada tahun 1934. Faktor kedua adalah kondisi sosiologis kaum perempuan pada era tersebut, khususnya para janda. Dalam tatanan adat saat itu, perempuan yang ditinggal mati suaminya memiliki keterbatasan kebebasan dan kerap dipindah tangankan kepada kerabat almarhum suami. Suster Elfriede mendatangi, mengumpulkan dan mengajar mereka membaca, membuka belenggu ketertinggalan. Hasilnya nyata. Dari 12 alumni pertama sekolah Bibelfro pada tahun 1934, 10 diantaranya adalah perempuan berstatus janda. Penahbisan Bibelfro pertama pun digelar pada tahun 1935. Pilar pelayanan gerejawi HKBP semakin lengkap dengan keberadaan tohonan diakonis. Akar pelayanan diakonia ini telah ditanamkan sejak era Ingwer Ludwig Nommensen pada dekade 1860-an di Huta Dame Said Nihuta. Saat itu Nommensen mengangkat beberapa diakon lokal untuk menangani Ulaun Asini Roha, yakni pelayanan kasih dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Meskipun istilah diakones telah dicantumkan dalam tata gereja tahun 1886, pengiriman tenaga lokal untuk pendidikan profesional baru terrealisasi pada dekade 1950-an. 3 perempuan Batak diutus belajar keperawatan dan diakones di Kaiserslautern, Jerman, yaitu Nuria Domdom Boru Gultom, Bonaria Boru Huta Barat, dan Floriana Boru Lumban Tobing. Perkembangan strategis terjadi saat HKBP membuka pusat pendidikan diakones di Balige pada tahun 1971. Sejarah mencatat penahbisan diakones sebagai tohonan gerejawi untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1983 di HKBP Balige. Sejak saat itu, para diakones berdiri di garis depan pelayanan aksi sosial, kemanusiaan, penderitaan masyarakat, perawatan kebidanan, perawatan dan gizi, pengasuhan di panti-panti asuhan untuk kanak-kanak dan tunanetra, pendidikan TK dan SD, pengajaran keterampilan untuk gadis-gadis putus sekolah. Kini sejarah panjang dan warisan iman tersebut kembali berlanjut. Penahbisan 101 pelayan HKBP oleh Eporus bukanlah sekedar penyelesaian profesi akademik dan gerejawi, melainkan penyerahan obor estafet pelayanan yang syarat akan nilai historis dan spiritual. Pesan Eporus agar para pelayan menjaga integritas dan kerendahan hati menjadi cermin dari perziarahan para pendahulu. Integritas memastikan kemurnian Injil tetap terjaga di tengah arus zaman, sementara kerendahan hati memastikan gereja selalu hadir merangkul yang terpinggirkan dan melayani dengan kasih. Selamat melayani kepada 101 pelayan HKBP yang telah ditahbiskan. Kiranya integritas dan kerendahan hati senantiasa menyatu dalam setiap langkah pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan.